pada prosesor generasi AMD yang benar-benar mendukung era digitalisasi. Sehingga pada generasi ke-7 ini, prosesor AMD mengeluarkan beberapa varian. Yang pertama adalah varian Athlon, kedua varian Athlon XP, ketiga varian Duron, yang keempat varian Sempron, yang kelima adalah Athlon MP, Mobile Athlon 4, Athlon XPM. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, untuk apa prosesor AMD mengeluarkan banyak varian? Karena AMD berpikir kepada user. User adalah yang memilih prosesor mana yang paling sesuai untuk dirinya untuk mendukung era digitalisasi teknologi informasi, sehingga disesuaikan dengan ekonomi daripada user tersebut. Nah, disinilah kelebihan daripada AMD yang telah melihat bagaimana pasar membutuhkan prosesor apa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user tersebut. Oke, sahabat anak bapak channel, kita akan bahas satu persatu dari prosesor generasi ke-7 ini. Yang pertama adalah Athlon. Athlon ini adalah merupakan prosesor generasi ke-7 di mana prosesor ini disiapkan untuk prosesor komputer biasa yang mendukung kecepatan frekuensi 1400 MHz atau 1,4 GHz. Nah, bisa sahabat-sahabat anak bapak channel bayangkan bagaimana pada generasi kelima dan keenam, di mana kecepatan prosesor frekuensinya masih di 100, 200, 400, dan 500 MHz. Pada generasi ke-7 ini sudah mendukung kecepatan sampai ribuan MHz atau 1, sekian GHz. Nah, kemudian pada prosesor Athlon itu mendukung menggunakan memori LKS pada L2-nya adalah 256 KB. Di sini kita lihat masih begitu kecil ya, karena LKS-nya masih berukuran kilobyte. Kalau kita lihat daripada FSB-nya atau front side bus, ini adalah merupakan faktor pendukung kecepatan suatu prosesor. Tapi nanti kita bahas pada materi berikutnya. Karena FSB inilah yang kita gunakan untuk melihat kecepatan. Karena FSB ini adalah merupakan bandwidth jalur yang bisa dilewati data, pergerakan data dari prosesor ke RAM, prosesor ke LKS, prosesor ke kartu grafis ya. Itu ditentukan oleh lebar daripada front side busnya. Tapi kita tidak bahas sekarang karena nanti kita akan masuk ke konten yang berikutnya ya. Karena dengan FSB nanti kita bisa harus kita kuasai kalau kita ingin mengoverclocking suatu prosesor. Baik, kita lanjutkan kembali. Sahabat anak bapak channel, prosesor Athlon pada generasi ke-7 itu masih menggunakan arsitektur x86 atau 32 bit. Dia tidak mendukung untuk sistem operasi yang 64 bit atau aplikasi yang 64 bit. Dia hanya berjalan di 32 bit. Sahabat anak bapak channel, kalau kamu nanti ingin mengetahui apa sih ya yang 32 bit atau apa sih yang 64 bit, kamu bisa nanti membaca atau menonton konten kita yaitu sistem operasi ya, x86 dan 64 bit. Nanti kita akan masukkan di deskripsi supaya nanti kamu lebih tahu apa bedanya. Prosesor 32 bit hanya bisa mendukung sistem operasi yang 32 bit dan juga aplikasi yang 32 bit ya. Karena teknologi yang berkembang terus-menerus semakin tinggi sehingga pada akhirnya nanti sistem operasi itu akan berkembang ke 64 bit ke 124 bit. Begitu juga dengan aplikasi, nanti dia akan naik terus itu sampai 64 bit. Sistem operasi aplikasi 32 bit, 64. Mungkin nanti bisa juga jadi 128 bit.
karena mendukung teknologi yang kita kembangkan. Oke, sahabat Naba Pak Channel, pada prosesor Athlon dia menggunakan soket A atau soket yang dikenal dengan 462. Nanti kita akan bahas kembali tentang soket ya di konten di channel kita ini. Nah, generasi Athlon yang lebih baik dibandingkan dengan Athlon sendiri pada generasi ke-7 yaitu adalah Athlon XP. Athlon XP ini adalah merupakan prosesor generasi K7 yang memang digunakan untuk user yang mendukung kecepatan yang powerful, yang signifikan, yang maksimal. Baik, oke, kita lihat di Athlon XP ini dia menggunakan arsitektur K7 ya, generasi K7 digunakan untuk prosesor komputer biasa ya. Coba kita lihat di sini, kita bandingkan dengan Athlon. Di sini dia kecepatannya powerful karena dia frekuensinya mendukung 2333 MHz atau disingkat dengan 2,33 GHz. Ini adalah merupakan kecepatan dari suatu prosesor. Prosesor itu menghitung kecepatan frekuensinya menggunakan Hertz. Kalau dia ukuran dengan megabyte. Kita lihat kembali. Di sini pada memori LCase-nya ya, LCase 2-nya dia menggunakan kecepatan 512 KB. Kalau kita bandingkan dengan yang Athlon biasa itu dia cuma 256 KB. Berarti kecepatan memori LCase-nya 2 kali lebih cepat daripada Athlon XP. Oke, sahabat anak Bapak channel, kita lihat kembali FSB-nya di sini sudah mendukung sampai 400 MHz. Sedangkan di Athlon dia adalah 200 sampai 266 MHz. Kemudian di sini di Athlon XP dia masih menggunakan arsitektur yaitu mendukung hanya sistem operasi dan aplikasi yang 32 bit saja. Soket yang digunakan adalah sama yaitu soket A462. Jadi sahabat anak Bapak channel, kalau kita menggunakan atau kita membeli prosesor Athlon atau Athlon XP, soket yang kita gunakan adalah soket A, sama. Tapi kecepatan yang berbeda itu saja. Masih tetap menggunakan soket yang sama yaitu soket A dan soket 462. Prosesor Duron juga digunakan untuk komputer yang berbasis komputer biasa ya. Di sini kecepatannya mendukung untuk 1,8 GHz. Jadi kalau kita bandingkan antara Duron dengan Athlon ya kecepatannya adalah 1,4 GHz, sedangkan di Duron adalah 1,8 GHz. Nah, tetapi di dalam LCase Duron lebih rendah dibandingkan dengan Athlon karena Athlon sudah menggunakan memori LCase-nya 256 KB, di sini adalah 64 KB. Di generasi ke-7 ini kita menggunakan juga prosesor yang dikenal dengan namanya Sempron. Sempron ini juga merupakan prosesor yang digunakan atau berjalan di generasi K7. Ya, generasi K7 ya. Nah, coba kalau kita lihat pada Sempron ini dia sudah mendukung kecepatan prosesor frekuensinya adalah 2,2 GHz. Ya, kalau kita bandingkan sama Duron maka sudah jelas Duron itu di bawah daripada Sempron gitu ya. Karena dari prosesornya 2,2 sementara di Duron 1,8. Menggunakan LCase 512 KB pada LCase yang kedua. Sudah pasti kalah ya, Duron juga kalah. Kalau kita bandingkan nanti lagi dengan Athlon ya menang Sempron ya. Nah, kemudian selanjutnya pada FSB dia sudah mendukung front side busnya mendukung 33 MHz sampai 400 MHz. Ya. Sahabat anak Bapak channel, karena dia menggunakan generasi ke-7, maka di sini ada persamaan antara prosesor yang berada pada generasi ke-7, tapi ada perbedaan dan kecepatan. Kesamaannya adalah masih bekerja di prosesor yang mendukung sistem operasi 32 bit dengan aplikasi yang 32 bit. Soketnya juga masih menggunakan soket A. Buat anak Bapak channel, kemudian selanjutnya ada lagi nanti prosesor yang dikenal dengan namanya Athlon MP. Prosesor Athlon MP ini adalah prosesor yang kita gunakan bukan untuk komputer biasa.
Athlon MP adalah merupakan prosesor yang dikeluarkan oleh perusahaan AMD pada generasi ke-7. Itu bertujuan untuk sebagai prosesor yang digunakan untuk komputer server. Sehingga dia menggunakan two-way processing, menggunakan dua pemroses di dalam prosesor ini. Jadi kalau kita mau menggunakan server ya, tapi ingat sahabat anak bapak channel, ini pada generasi ketiga. Untuk saat ini, pada saat sekarang ini kita kalau menggunakan server yang K7 ini sudah pasti ya dia tidak sesuai kembali ya. Kita harus cari yang generasi ke-10, ke-11 dan ya, yang lebih cepat lagi. Kemudian pada generasi ke-7 ya, AMD itu dia ada prosesor yang dikenal dengan namanya Mobile Athlon 4 dan Mobile Athlon XPM. Ini adalah merupakan prosesor yang berada di K7 yang tujuannya bukan untuk komputer biasa, tapi tujuannya adalah untuk komputer yang dikenal dengan namanya laptop ya, atau ya, dikenal dengan namanya notebook. Ya, jadi prosesor kan dibagi atas dua ya, komputer dibagi atas dua, ada komputer biasa dan ada komputer laptop ya, atau laptop. Nah, inilah saudara, sahabat-sahabat anak bapak channel, kita sudah membahas prosesor, varian prosesor yang berjalan di generasi K7.